Oke, baik. Jadi kita akan lanjutkan ke transaksi contoh yang ketiga. Pelanggan datang membawa pakaian laundry, ditimbang, identifikasi, kemudian pelanggan membayar uang muka. Setelah hari yang ditentukan, pelanggan akan kembali membawa hasil laundry dan membayar sisa hutangnya. Nah, jadi seperti ini ya transaksinya. Jadi saya masuk di cabang Kupang dulu. Nah, ini di cabang Kupang. Jadi caranya begini. Saya coba mencari pelanggan yang member ya. Nah, misalnya ini Abanik. Nah, Abanik ini member di cabang Kupang ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini, nah kategori diskon, oke ini bukan ya. Nah, saya coba cari yang member saja. Nah, ini Rindi. Nah, Rindi. Oke. Jadi, sekarang kita akan transaksi dengan Rindi di cabang Kupang. Nah, jadi seperti biasa, klik di bagian bawah, lalu penjualan. Nah, di penjualan ini, di pelanggan umum kita pilih Rindi ya. Nah, kita cari. Nah, cari di pojok atas itu. Nah, pojok atas, itu kita cari Rindi. Nah, ini dia. Nah, setelah dapat Rindi, kita klik. Nah, sekarang kita klik tambah ya. Nah, kita klik tambah. Lalu di semua produk ini, saya coba cari yang dry clean. Nah, misalnya dry clean yang Gordon ya, 35.000. Nah, ini Gordon 35.000. Nah, coba kita perhatikan bedanya adalah kalau member mendapatkan diskon 5% ya, seperti yang sudah kita jelaskan aturannya. Nah, anggap saja Rindi membayar 10.000. Nah, uang muka ya. Nah, jadi klik dibayar. Nah, dia bayar dari 33.200 yang total yang harus dibayar ini, dia hanya membayar 10.000 saja. Nah, masuknya ke kas kasir Kupang. Nah, seperti ini ya, berarti masih kurang 23.250 lagi. Nah, kita klik bayar. Nah, di sini kita bisa print atau share ya, seperti itu, klik selesai. Nah, coba kita perhatikan di sini, di faktur penjualan yang barusan kita buat dengan uang muka. Nah, di sini kita lihat total 33.250, pembayaran 10.000, berarti masih sisa ya. Jadi kalau saya munculkan, ini piutangnya. Nah, berarti piutangnya masih 23.250 lagi. Nah, oke. Ceritanya pun berlanjut. Misalnya besok nih, setelah Rindi datang, dia akan kembali membawa hasil laundry dan membayar sisa utangnya. Nah, bagaimana caranya? Berarti misalnya besok dia datang, kita klik di penjualan. Nah, klik di penjualan. Kemudian kita cari piutang terlambat, semua piutang juga bisa ya. Nah, semua piutang. Nah, di sini kan ada Rindi. Nah, misalnya ternyata Rindi dia mau bayar yang sisa 23.250 sekaligus dengan yang lama. Dengan piutang yang lama. Yang sejak dari tanggal 21 Agustus. Ya. Nah, ini bisa kita langsung centang dua-duanya. Nah, seperti itu. Jadi total yang dia bayar adalah 70.250 ya. Nah, seperti ini. Jadi ceritanya dia membayar sisa hutang yang kemarin dengan hutang yang lama. Ya. Misalnya dengan pecahan 100.000 ya, berarti ada 29.750 sebagai kembalian. Nah, klik bayar. Nah, seperti itu ya, klik bayar, udah klik selesai. Jadi kalau kita kembali lihat di sini, pasti sudah lunas ya. Nah, pasti sudah lunas. Nah, ini sudah lunas, dan di bagian penerimaan penjualan itu ya, Rindinya pasti ada 2. Nah, dengan hutang yang lama yang 72.50 yang sejak dari tanggal 21 Agustus ini. Oke ya, seperti itu ya. Nah, jadi cara yang sama juga bisa dilakukan di cabang SOE. Jadi misalnya Runa. Nah, ini Runa. Jadi kita klik di sini penjualan. Nah, di penjualan saya pilih Runa saja ya. Nah, cari Runa,
Coba ya kita lihat yang tadi dry clean kalau tidak salah ya. Gordon. Nah, ini 30.000. Nah, karena Runa itu dia member, berarti dia mendapatkan diskon 5%, ya, 28.500. Nah, misalnya Runa hanya membayar di kas kasir Soe ini hanya 10.000 saja dia bayar. Nah, berarti masih kurang bayar 18.500 ya, seperti itu. Nah, besoknya Runa datang, kemudian dia mengambil hasil laundrynya. Coba kita lihat dulu di faktur penjualan. Nah, di faktur penjualan ini, Runa untuk cabang Soe masih piutang 18,5. Jadi besoknya kalau dia datang ambil, kita klik di penjualan ya. Kemudian semua piutang. Nah, kita lihat Runa. Nah, kebetulan Runa hanya mau membayar yang hari ini saja. Ya. Yang jatuh tempo hari ini. Sedangkan yang lama itu mungkin dia belum ada uang jadi dia belum bayar. Yang 17.000 ini. Ya udah tidak apa-apa. Nah, klik di bayar. Nah, misalnya dia bayar dengan pecahannya 20.000 ya. Nah, ini pecahannya 20.000 dia bayar. Nah, oke. Maka kalau kita lihat di sini runanya langsung lunas ya. Nah, seperti itu kasus untuk pelanggan datang membayar uang muka. Kemudian nanti baru membayar sisanya lagi. Nah, begitu.